jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dengan takdir dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, wabah virus corona masih tetap membersamai kita. Tentu kenyataan ini tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, karena secara faktual kita harus menerima, harus menyadari bahwa COVID-19 ini membuat dan memberikan efek beberapa ibadah-ibadah kita, baik ibadah-ibadah sunnah hingga wajib, mengalami keterbatasan dan penyesuaian dalam pelaksanaannya. Namun inilah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian sebagai orang yang beriman, kata yang paling pertama dan utama adalah menyatakan dan menegaskan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Meski hingga menjelang berakhirnya semester pertama, semenjak wabah ini mulai muncul dari negeri Cina, ada satu hal yang sebenarnya kita nantikan, ada sebenarnya satu hal yang kita harapkan. Yang satu hal ini kita idam-idamkan menjadi pembuktian dan menjadi ajang untuk menambah keyakinan kita terhadap agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Meski secara historis, bila kita melihat fenomena-fenomena yang bersifat global, keduniaan, yang tidak hanya terkait dengan wabah penyakit, apakah itu global warming, pemanasan global, ataukah terkait dengan krisis mineral, hingga krisis moneter yang melanda dunia, sampai pada merebaknya virus corona yang membuat negara-negara besar seakan-akan tak mampu berkata-kata. Kita sebenarnya menantikan negara-negara Islam muncul sebagai ajang pembuktian bahwasanya Islam itu adalah agama yang memberikan solusi. Kita menantikan negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, hingga negara-negara Timur Tengah muncul sebagai pahlawan, memberikan jalan keluar yang menggembirakan, yang signifikan, mengatakan bahwasanya vaksin penyembuh daripada virus ini telah ditemukan di tangan ilmuwan-ilmuwan muslim, yang hingga sekarang bila kita melihat dan bersandar pada media-media mainstream, baik cetak ataupun elektronik, berita itu, pernyataan-pernyataan seperti itu harus diakui masih beralamatkan kepada negara-negara yang notabene tidak disebut dengan negara Islam. Maka pertanyaannya, mengapa negara-negara Islam ini belum mampu memberikan jalan keluar, belum membuat pernyataan-pernyataan yang solutif, yang signifikan sampai pada tingkat teknis, untuk kemudian memberikan kebanggaan kepada kita sebagai umat Islam, untuk kemudian kita berkata kepada umat, kepada Nabiullah Muhammad SAW, bahwa kita bertanggung jawab dengan klaim kita, dengan pengakuan kita, bahwa kita adalah pengikut beliau, baik beliau sebagai Nabi ataupun beliau sebagai Rasul. Kita konsisten, kita bertanggung jawab, kita membuktikan bahwa kita wujudkan itu. Kita tetap teguh untuk menjabarkan Islam sebagai agama yang rahmatan, yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa makna rahmat dalam ayat ini adalah merupakan kebaikan-kebaikan
Lebih tegas lagi menyatakan bahwa kata rahmat adalah merupakan alasan tunggal, sebab satu-satunya hingga Allah Subhanahu wa taala mentasbihkan dan menempatkan Muhammad dalam tugas properti, tugas kenabian, yang kalau kita melihat pada makna lughawi dari kata rahmat itu, di antaranya berbunyi at-tasarruf al-kamil, totalitas dalam berbuat, totalitas dalam bekerja, totalitas dalam mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang hilang dari umat Islam secara global. Ketidakmengertian, ketidakpahaman, hilangnya jati diri mereka sebagai umat Islam yang rahmatan lil alamin, yang Allah sebutkan bahwasanya kita adalah khairul ummah, yang Allah tetapkan Islam ini sebagai agama yang ya'lu wa la yu'la alaih. Yang itu semua secara faktual kita masih menantikan negara-negara Islam ini muncul untuk menunjukkan karakter utama Islam tersebut. Yang karena ketidakpahaman inilah yang membuat Islam dan juga umat Islam senantiasa merasa inferior, merasa rendah diri, hampir bersikap skeptis, pasif, hingga pesimis, seolah-olah menyerahkan dunia ini sepenuhnya kepada tangan-tangan mereka. Sementara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu saja tidak menginginkan hal itu. Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah menegaskan bahwa prinsip utama kepemimpinan itu adalah li khilafatin nubuwah, menggantikan dan meneruskan peran dan fungsi kenabian, peran dan fungsi kerasulan, li jalbil masalih wa dar'il mafasid, untuk memberikan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan, dan menghindarkan umat ini dari kemudaratan. Dan sebenarnya wabah virus corona menjadi salah satu ayat yang bisa kita jadikan sebagai media untuk menunjukkan dan membuktikan hal tersebut. Dan inilah seharusnya menjadi ratapan kita, munajat kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya, karena memang kita tidak layak untuk berputus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Kita tetap berprasangka baik bahwa zaman itu, waktu itu akan tiba, waktu itu akan ditunjukkan oleh Allah, di mana umat Islam ini akan tampil sebagaimana Muhammad Al-Fatih ratusan tahun kemudian akhirnya membuktikan bahwa Konstantinopel itu memang betul-betul ditaklukkan oleh umat Islam. Hanya di tangan siapa dan di zaman siapa itulah yang menjadi rahasia. Namun senantiasa diingatkan kepada kita bahwa setidaknya kita tetap harus mengambil peran-peran dan saham-saham kebaikan untuk kemudian nama-nama kita tercatat dalam barisan orang-orang yang menyambut kemenangan Islam itu kedua kalinya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqul ma